Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuh wal rusukh wa salahal jasad wal ruh wa tawbatan nasuh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikumfid daraini amin. Qal radiyallahu ankum. Wa dalilul ijmali atau wa dalilul ijmali wal ma'juzu an tafsirihi wa dafa'a syubhahu. Dan yang dinamakan dalil ijmali mencari pembuktian yang ringkas, yang singkat, yang global. Huwal ma'juzu an tafsirihi, yaitu lemah dalam penafsirannya. Dia bisa berdalil tapi tidak bisa panjang lebar, tidak bisa menjelaskan secara rinci. Kalau ditanya apa itu Allah? Allah ya Allah yang menciptakan alam semesta. Cuma segitu aja. Ya, tidak bisa dijelaskan secara rinci. Itu namanya dalil ijmali. Tapi wadafa'a syubhahu, dia telah mampu untuk menolak keraguannya. Hal-hal yang menyerupai tentang ketuhanan, dia sudah bisa menjawab. Keyakinannya sudah ada filternya, sudah ada penjagaannya. Cuman kadang-kadang kalau menghadapi orang-orang yang memang pandai berdalil seperti mereka, ya, tetangga sebelah kita, nggak usah disebut siapa mereka. Mereka itu memang memperdalam ilmu jidal, ilmu perdebatan. Dia mendahulukan dalil nakli tanpa boleh ditakwil. Umpamanya Allah ada di langit. Ini dalilnya begini, jangan dibantah. Apalagi dia menguatkan dalilnya ketika Rasulullah bertemu dengan seorang bocah perempuan. Ketika ditanya, Allah di mana? Allah di langit. Apakah kamu beragama Islam? Iya, saya beragama Islam. Kalau demikian, kamu termasuk orang beriman. Nah, makanya mereka terlalu yakin bahwa Allah itu di langit. Nggak boleh ditakwil. Tapi berubah lagi pendapatnya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di aras.
Lo yang betul di mana? Di langit apa di aras? Ada lagi ayat Al-Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, dari tiga dalil ini menunjukkan bahwa sifat Allah berubah-ubah. Sementara yang namanya langit, yang namanya aras, yang namanya alam semesta itu adalah makhluk. Sementara Allah tidak butuh kepada makhluk. Kalau Allah butuh kepada makhluk, berarti sifat Allah berubah-ubah. Dia sama seperti makhluk yang selalu berubah-ubah. Berarti tidak mukhalafatul lil hawaditsi. Kalau Allah butuh kepada makhluk, berarti Allah tidak bersifat qiyamuhu binafsihi. Ini perlunya kita ngaji tauhid. Jangan sampai akidah kita akidah yang salah. Apalagi belajarnya cuma dari YouTube, dari Google. Tidak ada yang bertanggung jawab. Semua kita ini pengennya serba instan. Ngaji cukup dari rumah. Ntar tunggu YouTube-nya aja. Beda ngaji di YouTube sama ngaji langsung. Kalau ngaji YouTube, jaraknya jauh. Orangnya kagak dikenal. Dan pasti ada kalimat-kalimat yang diputus. Karena memang udah diedit. Supaya banyak yang nonton. Akhirnya gak nyambung. Pembahasan tauhid harus nyambung. Supaya tidak ada keraguan di dalam hati kita yang mengganggu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul lagi sekarang di YouTube rame, rapi dandanannya, pakai imamah besar, pakai jubah. Tapi saya coba ikutin, ternyata kajiannya kacau. Di syahadat yang kita lakukan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata dia itu palsu. Itu syahadat palsu. Syahadat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau nonton YouTube, asal jangan nonton. Siapa narasumbernya, harus jelas. Kalau nggak jelas, repot kita. Makanya betul-betul kita ngaji supaya apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, kita niat belajar dan saya niat mengajar. Wa tadzakkura wa tadhkira, memberi peringatan dan mendapatkan peringatan, ada timbal. Baru habis ngaji lupa. Apalagi minggu besok kagak ngaji, ya tambah lupa lagi, datang udah kagak nyambung. Nanti lama-lama dibilang apa? Ngajinya susah kagak nyambung. Bukan ngajinya kagak nyambung. Ente yang kagak datang kemarin, jadi kagak nyambung udah ketinggalan. Apa sih sebetulnya kita ngaji ini mau ngapain gitu? Ibtigha'a mardatihi. Yang kita cari bukan pahamnya. Kadang-kadang ngaji sekarang, ntar setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang baru paham. Ya, tapi yang kita cari ibtigha'a mardatihi. Yang kita cari ridha Allah. Dan kadang-kadang karena kita kagak paham, akhirnya banyak keraguan-keraguan.
Kita baru beranggapan bahwa ibadah itu adalah kewajiban. Kalau kagak sholat merasa berdosa. Kalau kagak puasa merasa berdosa. Maka karena rajinnya kita ibadah, rasanya Senin Kemis seperti wajib. Tapi niatnya bukan mardhatillah. Supaya dia perutnya bisa kempesan, supaya lebih kurus, supaya jangan kemana-mana enteng. Loh, nggak mardhatihi yang kita cari. Sehingga kita beranggapan yang sunnah itu wajib. Nggak enak rasanya kalau kagak puasa. Nggak enak sama siapa? Tetangga pada puasa. Kan jadi karena tetangga udah. Nah inilah yang dikatakan, maaf ini, biar kita paham. Kenapa kalau kita lihat Al-Quran, ada dosa yang tidak diampuni Allah. Dosa syirik katanya. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Dan dia akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang ia kehendaki. Berarti pengampunan dosa siapa yang berhak? Allah. Jika ia kehendaki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi pengampunan dosa itu siapa yang berhak? Allah. Tanpa kita istighfar, Allah punya hak untuk mengampuni dosa kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Allah akan mengampuni orang yang ia kehendaki dan Allah akan menghadap orang yang ia kehendaki. Oh kalau itu nggak perlu istighfar, bukan nggak perlu istighfar, istighfar wajib karena perintah Allah. Wa anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah. Apakah udah istighfar dosa kita diampuni? Belum tentu juga. Ada kalanya kesalahan kita, dosa kita tidak mempan diampuni dengan istighfar. Ada cara lain Allah akan mengampuni dosa kita. Difitnah orang. Sabar nggak? Sabar. Pengampunan dosa buat kita tanpa istighfar. Cuman sabar apa enggak kalau kita difitnah orang? Nah kalau kita kagak sabar, akhirnya difitnah jalan terus, diampunin kagak. Jadi yang berhak mengampuni dosa Allah. Makanya jangan sekata-kata kita, walau dosa lo banyak banget, tiap hari minum, tiap hari zina, tiap hari judi, pasti lo gak bakal diampunin sama Allah, neraka lo. Allah marah. Malaikat, sampaikan kepada orang yang bicara itu pengampunan dosa hak siapa? Hak engkau ya Allah. Kenapa dia berani-beranian mengatakan kagak diampunin? Aku belum bilang apa-apa, kok langsung aja diklaim dosanya nggak diampunin, ditambahin masuk neraka? Apa Allah bilang? Itu yang ngomong, hapus semua kebaikannya. Itu yang disumpahin, hapus dosa-dosanya, keburukannya. Lah tekor kita, cuma gara-gara begitu. Ya, kan sekarang banyak orang-orang mau dikatakan tuh. Oh, ente men ahli nar. Kenapa? Ente ahli bid'ah. Ente men ahli nar. Ini hadisnya segala macam. Allah marah. Sebab yang berhak masukin kita ke surga atau ke neraka siapa? Allah. Surga neraka makhluk. Bisa saja surga itu penuh dengan penderitaan,
Bisa juga neraka penuh dengan kenikmatan. Makhluk maunya Allah. Ya. Ini perlu kita pahami. Nah, ketika Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik kepada Allah, tapi akan mengampuni dosa selain daripada itu bagi yang Allah kehendaki. Ya. Tapi di ayat lain, bertolak belakang. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Pasti Allah ampuni. Kan seperti bertolak belakang. Makanya ada ulama yang mencoba mentafsirkan, kalau Allah mengatakan tidak akan mengampuni dosa yang syirik, menyekutukan Allah, mengakui adanya kekuasaan, ketuhanan selain Allah, itu musyrik. Ya, nggak bakal diampunin. Kenapa nggak diampunin? Bukan dengan istighfar, tapi dia bersyahadat dulu karena dia telah keluar dari agama Islam tanpa disadari. Jadi begitu dia bersyahadat lagi, dia bertobat kepada Allah, baru diterima tobatnya, baru diterima ampunannya. Lah kita merasa nggak kalau kita ini sering melakukan kemusyrikan? Ini perlunya kita ngaji. Merasa apa enggak? Kalau kita sering melakukan kemusyrikan. Kalau dulu orang-orang di Mekah, karena Allah tidak kelihatan, jadi dia perlu pakai sarana. Sarana itu patung. Begitu ditanya, kenapa engkau menyembah patung-patung itu? Aku tidak menyembah mereka. Aku hanya menjadikan perantara supaya sesembahan aku ini diterima oleh Allah. Ya. Itu syirik jali, ada bendanya. Ada bendanya. Tapi tanpa kita sadari, kita melakukan kemusyrikan tanpa kita sadari. Merasa mampu, merasa berkuasa diri kita. Kita sering gak mengucapkan begini, kalau kagak ada gua, mati loh. Sering gak begitu gitu? Ya? Kalau gua kagak masakin, lapar loh. Ya. Ini tanpa kita sadari kalau kita telah menyekutukan Allah dengan diri kita. Seolah-olah diri kita lah yang menyelamatkan dia. Kita hanya sarana. Enggak merasa begitu nggak kita? Ya, gua udah kasih makan lo. Nabi Ibrahim mengaku, alladzi yut'imuni wa yasqin. Yang ngasih makan aku, yang ngasih minum aku, hanya Dia, Allah. Kita kan sering mengatakan begitu tanpa sadar. Kalau gue nggak sekolahin, gak jadi orang lo. Ya, kan gitu. Kita hanya sababiyah. Maka jangan sampai amal kita ini pupus, sehingga nanti di akhirat kita gigit jari. Kita merasa amal kita banyak banget, ternyata pas di sana kosong melompong, gak punya apa-apa. Makanya Allah sindir, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kita kadang-kadang merasa sombong ketika bawa punya duit banyak. Ayo, duitku banyak, gak apa-apa. Ya, itu kan begitu. Suka timbul tuh. Beda, pegang duit 50.000 ke pasar, jalannya nunduk. Kenapa? Di pikirannya beli kangkung, beli bayam, beli tempe, udah. Tapi beda sama kita pegang ATM sama duit 1 tas. Itu sepasar kita liatin semua itu. Petang-tang peteng-teng tuh, kan?
Ini tanpa kita sadari kalau kita itu telah mempertuhankan duit. Ya. Orang cepat kalau mengatakan musyrik, waduh pegang keris, musyrik itu. Semua wali-wali songo pakai keris supaya lebih pede. Sama aja kita. Dulu belum ada HP kita pede kemana-mana. Gak mikirin begini begitu. Begitu ada HP, tuh HP ketinggalan, tuh HP hilang, atau tuh HP terselip, nggak tenang hidup kita. Betul nggak gitu? Nggak tenang hidup kita. Tuh HP di mana kelimpungan segala macam. Tuh kan begitu. Dulu belum ada HP, tenang-tenang aja. Ke pasar ATM-nya ketinggalan, bingung nggak? Nggak bingung. Ini lebih berat lagi, kita syirik tanpa kita rasa, itu namanya syirik khafi yang terus kita pelihara tanpa kita sadari. Makanya perlunya kita mengikuti pesan Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah selalu imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya saya selalu setiap mau tidur saya baca istighfar dulu, astagfirullahaladzim baraya, astagfirullahaladzim khataya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, minta diampuni dosa kita. Terus baca syahadat. Kenapa? Takut-takut ada kesalahan yang bisa mengarahkan kita kepada kemusyrikan tanpa kita sadari, yang akhirnya dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Paham? Jadi jangan cepat memutuskan musyrik. Polisi bawa pistol musyrik itu. Kan begitu. Ya. Kenapa? Supaya lebih percaya diri. Bukan pistolnya yang menyelamatkan dia, bukan keris yang menyelamatkan dia. Apalagi keris itu merupakan satu kebudayaan supaya kelihatan percaya diri waktu mau perang. Coba kalau umpamanya lain, kalau umpamanya memang udah sakti, tangan kosong, nggak perlu senjata, kalau apa? Nah, teman kayak kita mau dikatakan, kadang-kadang mau berantem cari kayu, cari hama kan begitu, biar lebih pede kan. Kalau kita musyrik loh. Ini perlunya kita ngaji. Ya. Makanya jangan sampai kita ini bisa mengucapin la ilaha illallah cuma di mulut, nggak sampai di hati. Ini ada kisah nyata. Seorang kiai punya burung beo. Karena dia punya pengajian, burung beonya itu kandangnya ditaruh dekat pengajian. Nah, sebelum pengajian dia ada baca ratib tahlil itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tuh burung bisa ngucapin la ilaha illallah. Waduh, semua orang pada mengagumkan tuh kayak udah sayang banget sama burung itu. Ditawar berapa aja. Ya. Ini burung yang langka, harganya berapa aja nggak bakal dijual. Beberapa hari kemudian, ternyata di kandang burung itu udah kagak ada penghuninya, burung udah kagak ada, udah jatuh ke bawah. Itu kayak nangis kegerungan. Tapi murid-muridnya heran, ya kan ngajar tauhid, kok udah tinggal burung aja mati, nangis. Gimana ilmu tauhidnya kiai kalau begitu? Besok saya beliin 10, saya bawain, biar kayak girang, punya burung beo nggak nangis lagi. Apa tuh kayak bilang? Aku bukan nangisin burung itu, dia mati, bukan. Itu burung itu pintar banget, la ilaha illallah. Tapi begitu mati, diterkam kucing, dia nggak bisa la ilaha illallah. Cuman kelopak. Jadi aku khawatir nanti kalau aku mati, aku nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Karena tahlilnya pintar banget kita. Apakah kita tahu di akhir hayat kita bisa ngucapin la ilaha illallah? Kalau orang nggak bisa
bisa mengucapkan la ilaha illallah, kemungkinan soal khotimah, kemungkinan. Tapi tidak boleh kita mencap soal khotimah, bisa saja dia batin dia. Ya. Makanya ucapan la ilaha illallah agak perlu ngolah bibir. Ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul sudah mempersiapkan supaya orang gampang mengucapkan la ilaha illallah. Coba tanpa bibir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab ketika sakaratul maut bibir itu udah terkatup. Ya kan? Tapi walaupun bibir terkatup, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih bisa mengucapkan la. Allah mempermudah jalan kita supaya dapat husnul khotimah. Jadi aku nangis, bukan nangis di tubuh burung mati, bukan. Rendah amat saya kalau begitu. Nangis si burung mati. Yang aku tangisi nanti aku, nasibku seperti burung. Yang pandai ngucapin la ilaha illallah, tapi cuma diterkam sama kucing saja, dia tidak bisa ngucapin la ilaha illallah, cuma kelopak. Innalillahi. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Ya. Makanya lazimkan ucapan la ilaha illallah supaya betul-betul di hati kita. Lalu kita baca doa, Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah.